Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Rolanda Guru Widianto, NIM 20323016 dari kelas Konsep Dasar PPKN kelas A. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai terjadinya proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Oke, langsung masuk ke pembahasan materi saja. Nah, proklamasi terjadi karena ketidakpuasan bangsa Indonesia terhadap janji-janji manis Jepang yang akan membuat Indonesia merdeka. Membuat pemuda-pemuda yang terlibat organisasi menuntut kemerdekaan itu. Dalam konteks ini, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 muncul sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonisme dan penindasan serta lahirnya negara yang merdeka dan berdaulat ini. Proklamasi diumumkan pada tanggal berapa teman-teman? Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang menandakan kemerdekaan dari penjajahan yang lebih dari 300 tahun. Wow. Pada peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda, di antaranya ada Soekarni, Khairul Saleh, dan Wikana. Ke Rengas Dengklok untuk mendesak agar segera diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Teks proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusunan dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks tersebut disepakati oleh tokoh-tokoh lain yang hadir seperti Soekarni dan BMB Dia. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembaca teks proklamasi dibacakan oleh Bapak Soekarno dan didampingi oleh Bapak Hatta. Selanjutnya ada diskusi persiapan. Proses menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dengan diskusi intensif di kalangan pemuda-pemuda dan tokoh nasional. Mereka merumuskan konsep proklamasi dengan penuh kesadaran dan pentingnya momen tersebut dalam sejarah bangsa Indonesia. Maksudnya, mereka para tokoh pemuda dan tokoh nasional diskusi atau merencanakan bagaimana persiapan dalam kemerdekaan Indonesia. Oke, next, penyerahan kekuasaan. Nah, setelah negara Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, pada situasi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk mengambil alih kendali dan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, maksudnya Indonesia memiliki memiliki kesempatan untuk mengambil alih dan Indonesia bisa menyatakan kemerdekaan tersebut. Oke, selanjutnya ada pembacaan teks proklamasi. Oke, next slide. Oke, dibaca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, baik, setelah kita membaca proklamasi tadi, selanjutnya kita akan belajar mengenai dampak proklamasi. Yang pertama, ada munculnya semangat nasionalisme. Proklamasi menumbuhkan semangat nasionalisme yang lebih kuat di kalangan rakyat Indonesia. Rakyat merasa memiliki kedaulatan atas negara mereka sendiri, sehingga muncul kesadaran untuk membangun bangsa dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman luar. Terus selanjutnya ada yang kedua, perjuangan melawan kembali. Maksudnya setelah proklamasi, perjuangan tidak berhenti teman-teman. Bangsa Indonesia harus menghadapi agresi militer Belanda yang ingin
menjajah kembali melalui perang kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Rakyat dan para pemimpin bersama-sama melawan upaya tersebut, baik melalui diplomasi maupun pertempuran bersenjata atau gencatan senjata. Oke, baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.